Oke, terima kasih. Selamat sore. Nah, untuk yang terakhir ini, saya ingin menggunakan mikrotik untuk memanipulasi jaringan internal. Jadi ini agak abu-abu ya, tapi ya kadang dibutuhkan di beberapa situasi. Kita kenalan dulu. Nama saya Tidar Tanjung ya, kerjanya untuk CV ASN Solusi Nusantara. Kalau ditanya ASN itu singkatan apa ya, itu ASN Solusi Nusantara. Rekursif ya. Bergerak di bidang IT konsultan dan IT auditor. Sertifikasi sekarang MCTRE ya. Kalau ingin menggambarkan tentang routing, ini adalah saya. Jadi akan saya tunjukkan mana pet yang bagus untuk saudara, mana Malioboro dan mana Pasar Kembang. Yang sebelah kiri itu kalau mau beli burung dara goreng, kalau yang sebelah kanan itu untuk beli pakan burung. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, outline-nya ini adalah ada suatu private area network diinginkan dengan akses internet ditambahi dengan lazy admin, yaitu beberapa script untuk para admin yang malas, dan ditambah lagi untuk keamanan jaringan. Saya akan cepat aja. Nah, topologi mula-mula adalah seperti ini. Ada jaringan internal, ada router internal, ada LAN terhubung langsung, dan diinginkan LAN harus dapat mempunyai akses internet tanpa mengubah jaringan yang ada, terutama jaringan yang di atas, di router internalnya. Nah, topologi versi 1 seperti ini ya. Saya akan memasang di tengah-tengahnya router 9512N yang akan memotong jalur ke router internal dan ke internet. Nanti kita akan atur routingnya di situ, di routernya. Untuk ether ini kita umpamakan ether 2 dan ether 5 kita bridge ya, dari LAN ke router internal kita dalam mode bridge. Dan karena ether 0 itu atau ether 1 itu digunakan untuk internet, dengan ISP yang menggunakan DHCP client, kita aktifkan juga DHCP clientnya. Nah, tapi berkembangnya jaringan, kita kan masih punya nih WiFi yang nganggur yang di 9512N. Nah, kita akan kembangkan untuk failover memakai internet yang murah. Nah, seperti ini. Jadi ketika ini internet failover, internet mati, kita akan menggunakan WiFi ID ya. Ini kan senang ini kelihatannya. Internet murah dibagi satu jaringan. Ya, terus untuk kedepannya, untuk pengembangannya itu untuk VPN untuk Road Warrior, yaitu untuk tunneling ke dalam jaringan LAN seperti itu. Jadi dari yang seperti ini jadi seperti ini. Jadi WiFi ID-nya kita gunakan paling hanya 2 jam dalam sebulan. Kita nggak pengen gunakan internet yang publik untuk jaringan internet, untuk jaringan LAN. Nah, konfigurasinya seperti ini. Jadi di DHCP kliennya pada WLAN 1 kita isi dengan distance-nya 2. Yang ether 1-an kita isi dengan distance-nya 1. Jadi dia akan langsung mengatur distance dan langsung mengatur untuk failover-nya. Seperti itu. Untuk mask current-nya sama. Untuk NAT-nya kita isi dengan mask current ya. Out interface ether 1 dan out interface WLAN 1. Nah, routingnya seperti ini, cukup sederhana, gitu. Karena kita nggak tahu
IP berapa yang satu network dengan LAN, yaitu 10.3.2.0, itu gateway-nya di 32. Ini perhatikan perubahan gateway-nya di 32, tapi kita ubah nanti di klien menjadi gateway-nya IP-nya MikroTik. Jadi MikroTik akan mengatur jika ada paket internal untuk aplikasi internal, dia akan lewat ke router internal. Jika ada akses internet, dia akan lewat internet atau ISP. Mengapa saya bridge? Mengapa tidak saya route dari LAN ke router internal? Karena saya ingin menjaga supaya akses di router internal itu tetap pada IP LAN yang ada. Jelas nggak? Soalnya kalau saya akses pakai root, pertama kita nggak punya pertukaran data routing. Kedua, mau nggak mau harus pakai masquerade. Masquerade berarti nanti yang dideteksi di aplikasi router yang di atas itu adalah IP MikroTiknya. Jadi ini bridge dan root. Nah, untuk routingnya, karena sebelumnya mempunyai DNS server, ya, sebelumnya jaringan internet itu mempunyai DNS server, yaitu 3210 dan 3213. Maka saya akan memaksa pakai IP root rule itu, memaksa 10.1.32.0/32 dari address itu LAN akan melalui tabel RHO. Itu tabel RHO sudah saya buat itu di atas sendiri, ya. Kita besarkan satu IP privat 10.10.10/8, langsung jika ada alamat kayak itu langsung larinya ke gateway yang 2.32. Terus yang bawahnya juga sama, ya, tapi tidak saya marking. Untuk addressnya, untuk addressnya ini kita menggunakan IP yang nggak terpakai, yaitu di 81. Nah, itu gateway-nya sudah jadi 81. Nah, dengan konfigurasi minimal seperti ini, aplikasi sudah berjalan. Jadi akses untuk privat network bisa, aplikasi untuk internet juga bisa. Tapi saya sarankan untuk melakukan yang saya contohkan seperti ini, tidaknya dapat izin dari adminnya. Karena ketika suatu jaringan terbuka ke internet, itu juga sangat riskan. Nah, itu tentang konfigurasi dasarnya. Nah, ini untuk lazy admin, untuk admin-admin yang malas. Saya juga malas, tapi nggak terlalu malas, ya. Nah, ini adalah script auto upgrade. Auto upgrade itu seperti ini scriptnya. Oh, syaratnya dulu. Syaratnya itu router harus terhubung ke internet. Routernya versi 6. Kelebihannya, asal terhubung ke internet, router mempunyai versi terbaru. Tidak perlu cek update setiap saat. Kalau Bapak dan Ibu atau saudara pengen punya satu router, pengen selalu update, bisa pakai script ini. Ini scriptnya, kelihatan nggak? Wah, ini saya singkat-singkat, ya. SYPUCH. Ini fasilitasnya MikroTik itu punya perintah yang tidak harus ditulis semuanya, tapi juga bisa. Jadi pertama itu dia akan mengecek sistem update dulu, dicek. Biasanya kalau kita cek di Winbox itu ada tulisannya loading toh, contacting, update MikroTik. Nah, terus kita kasih delay 10 menit, 10 detik. Kenapa? Karena untuk memastikan ngecek latest version atau versi yang terakhir, kita ambil
nilainya versi yang sekarang, kita ambil nilainya versi yang terakhir, kita bandingkan, ya. Setelah itu kita update. Kalau tidak ada update, ada log bertuliskan atau nanti bisa buka program sendiri, current version equal latest version, no need update. Seperti itu. Kalau ada kelemahan, ada kelemahannya apa? Kurangannya. Tidak dapat dipastikan versi terbaru itu cocok dengan konfigurasi yang ada. Ya. Kalau rekan-rekan ke forum.mikrotik.com itu setiap ada latest update yang versi terbaru itu biasanya diumumkan dan di situ ada keluh kesahnya. Itu nanti bisa dicek. Ada yang tidak cocok, ada yang harus diturunkan lagi. Solusinya dengan fitur partition. Fitur partition yaitu sudah disampaikan kemarin ya. Tidak dapat diinformasikan ya apa yang ikut terkirim suatu update, karena itu adalah update otomatis. Ya, mungkin agak parno ya. Itu yang dikirim nggak tahu apa, mungkin cuma download terus di restart atau apa nggak tahu. Tapi nanti ada yang lebih parno lagi. Nah, kelemahan lagi jika terdapat router dalam satu jaringan atau beberapa jaringan, itu jelas akan memakan bandwidth. Jadi disarankan membuat mirror, buat script sendiri untuk update dari mirror internal itu. Ya, biasanya script juga tidak termasuk update firmware. Ya, ini sering terjadi update versi tapi nggak update firmware. Itu sering terjadi. Jadi kita lihat tuh update-nya terbaru, tapi nanti current firmware-nya 2 titik, latest firmware-nya 3 titik. Itu sering terjadi. Nah, ini berdasarkan pengalaman pribadi ya, satu dari 20 kali update itu biasanya harus di restart dulu sebelum update. Biasanya. Nah, ini yang kedua, Cinem untuk Epic Cloud. Udah ada yang pakai Epic Cloud di sini? Ada enggak? Udah ada. Nah, Cinem adalah canonical name jenis DNS yang mengarahkan IP address dari domain ke subdomain atau domain ke subdomain lain. Jadi dengan Cinem ini nanti kita bisa menamai router kita kalau kita punya domain sendiri. Ya, jadi nah, keuntungannya apa? Tidak perlu mengingat domain yang diberikan IP Cloud, yaitu serial number .sn .mynetname.net. Nah, ini tidak perlu script dan schedule lagi dari DDNS, Dynamic Domain Name System. Jadi kalau nanti pakai DDNS atau no IP atau nanti ada bawaan API dari domain panel lainnya, itu kita tidak perlu bikin ya, memang benar-benar malas ya. Hanya perlu di-set di sisi domain panel jika tersedia oleh domain provider dengan syarat setelah mengaktifkan IP Cloud. Nah, ini kerugiannya. Jika di router terdapat 2 atau lebih IP public, terutama yang dinamik, maka hanya berlaku pada WAN atau IP public yang aktif. Jadi kalau kita nggak bisa kasih nama 123.mikrotik.jogja dan 234 dan .mikrotik.jogja itu nggak bisa. Jadi itu mudah-mudahan cukup jelas nih yang ini. Nah, tidak tahu informasi apa yang disertakan ketika update IP Cloud bandingkan dengan IP DDNS yang ada. IP DDNS yang ada itu cuma HTTP dan HTTPS GET ya. Nanti kalau langganan DDNS
Nanti silahkan dilihat apinya, itu apinya paling cuma sebaris. Kenapa? Ini saya tekankan informasi apa yang tidak disertakan ketika update IP Cloud. Soalnya begini, ketika beli router baru, ya, ketika beli router baru, kita punya IP Cloud itu masih kosong, ya kan? Kita punya IP Cloud masih kosong. Kita update, kita centang IP Cloud-nya, kita mainkan, mungkin time-nya juga kita centang. Nah di IP Cloud itu tiba-tiba muncul serial number router kita. Siapa yang mengizinkan membaca router, serial number router kita? Itu kan yang jadi pertanyaan saya. Nah, ketika serial number disertakan, dikirim, kita tidak tahu juga informasi apa yang disertakan lagi selain itu. Ini bagi yang concern di jaringan atau di security mungkin bisa lihat paketnya yang dikirimkan apa aja. Nah, cukup diketahui serial number, router dapat diketahui IP address public router yang bersangkutan. Jadi saya tahu serial number router Bapak atau Ibu mengupdatekan IP Cloud, saya tahu IP address-nya. Ya nggak apa-apa ya sebetulnya. Nah ini caranya di cPanel. Yang sudah hosting pakai cPanel, itu ada caranya. Tadi sekalian juga ada browser hosting yang mungkin ditanya itu hostingnya pakai cPanel atau enggak. Itu dengan milih domain, itu diklik aja simple DNS zone editor, terus itu ada add cname record. Nah namanya itu mam, itu sengaja saya kosongi ya, .oo.com, cname-nya isikan IP Cloud routernya. Sudah, add cname, klik, sudah beres. Kalau yang bawah ini pakai domain panel dari provider, pakai domain panel yang pakai Namecheap nih. Ini mam 2014, diisikan di situ nama IP Cloud-nya dan diisi cname alias. Ya, time-nya 180 default. Nanti bisa dicek kalau pakai di case OpenDNS hasilnya akan seperti ini. Kalau di ping domain yang punya kita yang sudah diarahkan ke IP Cloud, nanti juga hasilnya seperti ini. Jadi nanti yang diingat bukan serial number lagi, tapi yang diingat domain kita. Jadi mulai sekarang belilah domainnya. Untuk mengatur router yang ada, seperti itu. Nah ini masih banyak waktu. Sekarang kita akan lanjut ke keamanan. Ini keamanan selama 3 tahun. Selama 3 tahun saya tahu, cuma saya diem ya, karena ini juga nggak penting. User dengan akses group right adalah group full sebelum versi 66. Ya, di Changelog nggak ada itu. 65 ke 66 itu sekitar bulan Oktober atau November tahun lalu. Gimana jarak mam ya? Nah kita langsung demo aja. Gimana sih sebetulnya user group right sama dengan user group full sebelum versi 66? Ini scriptnya nanti boleh di copy kalau yang punya versi sebelum 66. Kelihatan nggak? Nah kita akan buat dulu usernya. Nah itu udah ada 2 user ya.
Yang satu admin aksesnya full, yang satu namanya John Ru, aksesnya right. Oh, itu yang ketawa. Ya. Nah, si John Ru ini dari full udah diturunkan jadi right, ya. Sakit hati tanya, gimana caranya bisa akses full, Pak? Oh, gampang gitu. Karena masih versi 65. Kita pakai script yang sudah saya copy. Nah, ini ya. Scriptnya yang atas. John Roe ya, bukan Oe ya, bukan O. Nah, kita copy dulu. Nah, ini kan baru admin. Admin kita akan masuk sebagai John Ru. Iya, itu si John Ru-nya mau diganti jadi full. Nah, kita sudah masuk sebagai John Ru dengan akses right. Ini sebetulnya cuma trik aja ya. Nah, kita paste di sini. Kita tekan enter. Ya. Kita isikan passwordnya Jogja pakai ini. Oh, mau. Nah, udah jadi, udah jadi full. Padahal yang ubah full sendiri sih John Ru. Mungkin karena dia sakit hati ya, levelnya turun jadi red. Udah ada yang tahu ini pakai apa? Pakai login dengan radius. Sebetulnya niat mikrotik itu baik ya. Radius dipakai untuk login. Jadi setiap login radius diaktifkan di mikrotiknya, dipasang di tiap mikrotik, jadi loginnya itu sama semua. Jadi nggak perlu ingat login yang router ini apa, router ini apa. Itu sebetulnya niat baiknya itu. Tapi ternyata ada kelemahannya. Tapi sudah ditambal, tenang aja. Di 66 sudah ditambal sejak 4.17 ini. Nah, ini ya, di login ini. Nah, ini ada. Secretnya dibuka aja. Nah, kawan. Nah, ini dengan login ini, nanti ini silahkan diisi ya. Diisi loginnya, ya. Login dicentang. Jangan lupa portnya beda. Itu bisa digunakan selama setahun ke depan ini. Silahkan yang menggunakan. Jadi apa yang terjadi, dia itu login, ya. Kalau kita lihat di scriptnya, nah ini kita akan ya, ini belum tak ganti. Dia menyimpan dulu local user Fulan, ini tadi harusnya saya ganti. Terus yang kedua adalah user AAA, yaitu accounting authorization authentication sama accounting itu di set use radius yes. Ini kalau user dengan akses good right di 66 ke atas sudah nggak bisa. Terus kita akan meremove radius yang ada, yaitu ini sudah saya kasih nama login radius. Terus kita tambahkan lagi login radius yang tadi,
Terus kita set SSH-nya supaya dapat menjalankan sistem yang di bawahnya. Nah, portnya 1100, ini bebas juga. Nah, setelah itu kita SSH ke lokal dengan user ASN, ya, nah, portnya 1100, komennya ini. Dia akan ngeset temukan user dengan nama fulan, grupnya full. Jadi yang pakai 65 ke bawah segeralah bertobat. Ini untuk aja, untuk pengetahuan aja. Nanti bisa dicek, atau nanti bisa bikin radio sendiri untuk multi login. Tapi lebih baik jangan, karena usernya tetap dapat menambahkan radio servernya di IP yang lain. Ini yang akan saya lakukan, tapi belum sempat saya masukkan di sini. Sekian dan terima kasih. Oke, tepuk tangan Pak Tidak. Lanjut. Ada pertanyaan yang saya batasi 2 pertanyaan. Ya kebetulan Pak Tidak Bawa souvenir dan antena. Bawa souvenir untuk 2 pertanyaan. 2 penanya. Saya Arianto ingin menanyakan sedikit mengenai itu WiFi ID itu betul bisa di-scriptkan atau bisa di auto login, Pak. Sebenarnya kalau pakai Mikrotik. Jadi kan dia tiap berapa 20 menit sekali kan dia auto login. Apakah bisa dibikin script yang bisa mengisi username dan passwordnya otomatis begitu? Oh ya, sepengetahuan saya WiFi ID itu logout setiap 1 jam. Logout 1 jam dapat IP public baru, logout 1 jam dapat IP public baru. Untuk script dari Mikrotik sendiri internal itu tidak ada. Karena itu tadi WiFi ID saya gunakan sebagai failover. Jadi mau nggak mau salah satu user dari LAN yang tadi harus meloginkan diri. Loginkan dengan yang ada, nanti begitu dia satu login, satu jaringan bisa. Tapi itu paling terjadi cuma 1 jam, Pak. Jadi betulnya bisa dibikin auto login. Tapi apa nggak malu pakai WiFi 5000 sehari pakai untuk 20 orang, apa nggak malu? Penting pakai yang benar-benar ISP. Sebabnya di depan saya tuh ada Indie School itu speednya 20 mega, Pak. Oh iya, Pak. 10 amps per dot. Bisa, Pak, itu bisa, sangat bisa. Nanti auto login itu bisa pakai scriptnya macam-macam. Tapi scriptnya harus di suatu komputer. Nggak bisa murni di Mikrotik. Karena Mikrotik nggak bisa menjalankan script seperti PHP, Ruby atau apa, nggak bisa. Dan memang harus nggak bisa karena itu fungsinya router, bukan untuk running script. Ya, itu antena, Pak. Oke, 1 pertanyaan lagi. Satu lagi. Ada? Satu lagi? Ya. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau melihat tadi masalah yang sedikit bugs dari Mikrotik ya. Nah, pertanyaannya ketika servis SSH itu kita rubah portnya atau kita disable, apakah itu masih bisa dilakukan? Yang login mana tadi? Yang login dari write ke full, itu kan kalau saya lihat pakai port SSH ya. Nah, ketika servis SSH-nya ditutup atau mungkin portnya dirubah dari default kan 21 jadi berapa gitu, apakah itu masih bisa dilakukan? Yang kedua, tadi menyinggung sedikit IV cloud ya. Nah, dengan pembahasan yang sebelumnya, pemateri sebelumnya, apakah juga bisa dilakukan seperti yang pemateri sebelumnya, IP cloud dengan menggunakan apa, PPPP? Kalau bisa, apa perbedaannya? Terima kasih. Ya. Dijawab ini. Timernya sudah oke soalnya. Nah, untuk yang SSH tadi, coba kita lihat lagi di sini ya. Nah, SSH tadi ini kita lihat perintahnya. Airface
IP service set, temukan nama SSH, disable no, dia akan memerintahkan, disable-nya enggak? Di-on-kan, dan portnya 1100. Jadi dengan ini dijalankan aja, service SSH akan nyala dengan port 1100. Itu pertanyaan pertama. Itu pertanyaan pertama ya. Kelihatannya secara default user access right bisa akses IP service. Kelihatannya. Ya. Ini bisa. Itu kan udah ada disable no. Nah, terus yang kedua, yang tentang apa tadi IP cloud ya, bisa nggak digunakan? Digunakan untuk PPTP. Bisa Pak. Tapi ketika ganti IP kita harus tunggu domain itu domainnya. Jadi kita dialnya domain. Kita harus tunggu domain itu mengumumkan IP yang baru. Saya nggak tahu terputusnya entah 5 menit atau 10 menit atau cuma 3 menit, saya nggak tahu. Karena update time-nya di IP cloud itu tidak diketahui ya, tidak seperti kita bikin script di DNS, kita bisa update tiap 1 menit atau tiap setengah menit, itu nggak diketahui. Yang jelas bisa kalau kita langsung tembak langsung ke IP cloud atau tembak langsung ke Cinem tadi. Sudah? Cukup jelas? Sudah puas Pak? Sudah? Oke? Hadiahnya sudah diserahkan? Sudah. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Oke, tepuk tangan dulu.